Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Yudit Henita Basuki, asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Metro, asal kelas 10.5 dan nomor absen 34. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang ringkasan sosiologi kelas 10 bab 1 poin B. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas sosiologi secara lebih mendalam, tentunya kita harus tahu pengertian sosiologi. Secara umum, yang pertama, istilah sosiologi berasal dari kata socius dan logos. Socius dari bahasa Latin berarti kawan, dan logos dari bahasa Yunani yang berarti kata atau berbicara. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Yang selanjutnya, pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama ada Max Weber. Menurut Max Weber, sosiologi mempelajari tentang tindakan-tindakan sosial. Yang kedua, menurut Pitirim Asorakin, sosiologi mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Yang ketiga, menurut William F. Cockburn dan Meir F. Nimkoff, sosiologi adalah ilmu tentang penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya adalah organisasi sosial. Yang keempat, menurut Anthony Giddens. Menurut Anthony Giddens, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial manusia, masyarakat, dan kelompok. Yang kelima, menurut Surjono Sukanto, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan antara orang-orang di dalam masyarakat. Yang keenam, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. Yang ketujuh, menurut Joseph Roche dan Roland Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang antar manusia. Sebagai bagian dari ilmu sosial, objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Beberapa pandangan tentang masyarakat adalah, Selo Sumarjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin, mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Auguste Comte mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok makhluk hidup dengan realitas baru yang berkembang sesuai hukum-hukumnya dan pola perkembangan tersendiri. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokuskan studinya pada yang pertama, hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lain. Yang kedua, hubungan antara individu dengan kelompok. Yang ketiga adalah hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Dan yang terakhir adalah proses yang timbul dari hubungan tersebut dalam masyarakat. Max Weber melihat bahwa pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan sosial jika tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Sedangkan menurut C. Wright Mills, pokok bahasan sosiologi adalah imajinasi sosiologi yang dapat memahami apa yang terjadi dalam masyarakat maupun yang ada dalam diri manusia. Dalam pandangan Peter L. Berger, pokok bahasan sosiologi adalah pengungkapan realitas sosial. Ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mempunyai 4 ciri-ciri. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris, yang artinya sosiologi tidak spekulatif dan hanya menggunakan akal sehat. Yang kedua, sosiologi bersifat teoretis, yang artinya sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi. Yang ketiga,
Sosiologi bersifat kumulatif, yang artinya teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori lama. Yang keempat, sosiologi bersifat non-etis, yang artinya sosiologi tidak mencari baik atau buruk suatu fakta, namun menjelaskan fakta. Selanjutnya, sosiologi sebagai ilmu dengan paradigma ganda. George Ritzer dan Wendy W. Murphy dalam bukunya menulis bahwa sosiologi tidak memiliki sebuah paradigma dominan atau tunggal. Paradigma dapat diartikan sebagai kerangka teoretis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, sudut pandang, atau pendekatan. Menurut Ritzer dan Murphy, sosiologi merupakan ilmu dengan berbagai paradigma. Menurut Ritzer, 3 paradigma utama sosiologi adalah: yang pertama, paradigma fakta atau social facts. Model paradigma ini adalah karya Emil Durkheim. Kajian sosiologi adalah fakta sosial baik sesuatu yang berbenda atau nyata, material entity, dan tidak ada atau non-material entity seperti ide atau gagasan. Kedua, paradigma definisi sosial atau social definition. Model paradigma ini adalah berbagai karya Max Weber tentang tindakan sosial. Bagi Weber, pokok persoalan ilmu sosial adalah hal mikro seperti proses pendefinisian dan akibat dari suatu aksi atau interaksi sosial, bukan dari hal makro seperti struktur sosial dan pranata sosial. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial atau social behavior. Model paradigma ini adalah karya B.F. Skinner. Subjek dari paradigma ini adalah perilaku atau behavior individu yang menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tindakan selanjutnya, khususnya penghargaan atau reward yang memancing perilaku yang diinginkan serta hukuman atau punishment yang mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Menurut teori ini, manusia bukan makhluk bebas. Seseorang menyesuaikan perilaku terkait respon terhadap lingkungan sosialnya. Poin selanjutnya, fungsi dan peran sosiologi. Dalam setiap bidang ilmiah, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni, karena sosiologi memiliki pengetahuan atau knowledge, sistematis, dan objektif. Sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan terapan, karena sosiologi menggunakan cara-cara pengetahuan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Yang pertama, untuk pembangunan. Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Pada tahap perencanaan, kebutuhan sosial. Pada tahap pelaksanaan, kekuatan sosial dan proses perubahan. Pada tahap penilaian, analisis dampak sosial. Yang kedua, untuk penelitian. Berdasarkan data yang dihasilkan dari penelitian sosiologis, para pengambil keputusan dapat menyusun rencana penyelesaian suatu masalah sosial. Yang ketiga, untuk advokasi kebijakan. Sosiologi berfungsi sebagai basis data dan sumber berlangsungnya advokasi kebijakan dalam isu-isu publik, seperti pemberdayaan masyarakat marginal, kelas buruh, petani dan nelayan, atau konflik horizontal di masyarakat. Dalam pengambilan kebijakan, peran sosiologi sangat dibutuhkan karena dapat memberikan data yang akurat sebagai bahan pertimbangan kebijakan. Poin selanjutnya, peran sosiologi bagi masyarakat. Yang pertama adalah sosiolog sebagai ahli riset. Sosiolog berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data melalui riset ilmiah. Tujuannya adalah untuk mencari data kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiolog dapat membantu. Yang kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiolog dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Yang ketiga, sosiolog sebagai praktisi. Sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat dengan memperhatikan nilai budaya dan karakter kelompok. Dan yang terakhir adalah sosiolog sebagai guru.
merupakan salah satu kegiatan yang dapat digeluti oleh seorang sosiolog. Sebagai seorang pendidik, sosiolog berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiolog sebagai ilmu di berbagai bidang dengan memberikan contoh-contoh yang terdapat dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan lain sebagainya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.